Rocky Gerung sebut Anies dijegal jadi presiden lewat Caimin. Cara Jokowi mengamankan diri agar tidak ditangkap. Dipasangkannya Anies Baswedan dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin disebut ada campur tangan Jokowi. Hal itu diungkap pengamat politik Rocky Gerung. Yang disampaikan itu, inisiatif ini sudah sepengetahuan Pak Lurah. Semua gerakan, manuver, proses politik yang seperti ini penuh dengan hingar-bingar. Dan realitanya Bapak Presiden ya tidak tahu menau itu. PKB tidak memberitahu, Pak Surya Paloh saat jumpa kemarin juga tidak memberitahu. Yang saya takutkan nanti kalau ada yang gagal koalisi. Gagal koalisi nanti yang dituduh istana lagi, ini istana. Yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Enggak, karena sebenarnya SBY sedang ketakutan pada masa depan anaknya kalau menurut saya. Arah apa yang dimaksudkan dengan kecurangan itu kan dalam pidatonya jelas. Dia arahkan tentang masa depan anaknya kalau menurut saya. Pertemuan biasa. Iya, memang pertemuan biasa. Dan keinginan Surya Paloh itu bukan keinginan dia sendiri tuh. Rocky Gerung mengungkapkan, Presiden Jokowi berusaha mengendalikan 3 calon presiden atau capres, Prabowo Subianto, Ganjar Pranowo, dan Anies. Namun di antara ketiganya, Anies merupakan yang sulit dikendalikan Jokowi. Mengingat Jokowi termasuk kedua anaknya, Gibran Rakabuming dan Kaisang Pangarep beberapa kali disebut-sebut terlibat dalam korupsi koalisi dan nepotisme atau KKN. Bahkan beberapa tokoh seperti Rizal Ramli telah menyambangi KPK untuk mendesak dugaan itu. Ditanyakan langsung kepada Gus Coy, ini benar tidak ada campur tangan gitu ya cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo mengenai pilihan Caimin ini? Memang publik ragu atas independensinya Pak Surya Paloh. Selama ini kan sudah terbukti salah satu ketua umum partai yang tidak bisa diatur-atur Yang berkaitan dengan koalisi dan pasangan capres dan cawapres, katanya ada mastermind-nya. Kami di istana tidak mencampuri urusan pencapresan, pencawapresan sama sekali. Pak Presiden juga tidak mencampuri itu. Apalagi menghalangi seseorang untuk menjadi cawapres sama sekali tidak benar. Jadi keputusan ini atas dasar pikiran, hati, feeling, berbagai referensi dan kepentingan untuk bangsa dan negara, murni. Anggap bahwa Pak SBY itu mengambil yang maksimum, padahal ada yang minimum mas itu, yaitu masuk di dalam koalisi, tapi kemudian mengambil inisiatif untuk memimpin. Tetapi itu juga kalkulasi yang mungkin bagi Pak Surya Paloh itu juga berbahaya. Apa? Tidak ada sama sekali. Tidak ada. Urusannya ketua partai, urusannya partai, bukan urusannya presiden. Anies jadi presiden, potensi Anies menangkap Jokowi itu lebih besar dari potensi Prabowo untuk tidak tepat janji soal penyelamatan Jokowi, kata Rocky. Ia mengungkapkan secara etnografi politik, Anies lebih berbahaya bagi Jokowi karena basis dukungannya dari kelompok Muslim. Jadi Jokowi menghitung kalau Anies bakal bisa berbahaya, maka mending saya taruh Caimin tuh. Caimin lebih mudah dibatalkan. Begitu Caimin dibatalkan, hancurlah kesepakatan Caimin dengan Anies, jelas Rocky. Pembatalan dimaksud Rocky setelah Anies dan Caimin berpasangan. Bisa saja nanti Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB itu dijerat kasus hukum. Mengingat nama Caimin memang diketahui pernah terseret kasus kardus durian. Pertaruhan terakhir yaitu AHY harus ada di dalam komposisi politik, ternyata dia tersingkir. Saya kira demikian. Oke, baik. Jadi artinya membantah ya Gus Coy ya, ada pengaruh dari Presiden Joko Widodo dalam pemilihan ini. Saya mau ke... Oke. PKB kan partainya pendukung Pak Jokowi di dalam pemerintahan semua. Narasi perubahan apakah terus diusung, nggak bisa sekeras ini lagi menurut saya. Namanya tidak tahu sama sekali dan tidak ingin campur tangan kan. Jadi sama sekali itu tidak benar. Mengadakan rapat, baru saja kita selesai mengadakan rapat, dan di dalam rapat tersebut
kami membahas mengenai koalisi, posisi Partai Demokrat dalam koalisi perubahan, dan tentu saja tentang calon presiden yang didukung oleh Partai Demokrat. Bahwa awal September ini, berarti hari-hari sekarang ini, akan mendeklarasikan koalisi ini dalam kapasitasnya sebagai capres. Berikut capres dan cawapres yang telah selesai. Memutuskan menyambut baik tawaran kerjasama dengan Partai Nasdem. Pasti kita dalam suasana turut prihatin ya. Yang kita rasakan sekarang ini, mereka tidak sidik, tidak jujur, tidak amanah. Turut prihatin ya. Turut prihatin ya. Dalam pengertian Anies Baswedan lemah sekali di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Bayangkan 2 hari sebelum pencoblosan misalnya, 2 hari sebelum pencoblosan surat perintah penyidik keluar pada Caimin. Karena soal kardus segala macam misalnya kan masih ada di KPK. Gagallah Anies kan, terang Rocky. Karenanya Rocky berkesimpulan Anies kini ditawan oleh Presiden Jokowi dengan cara menggunakan Caimin. Jadi sebetulnya Anies ditawan oleh Jokowi melalui Caimin, pungkasnya. Hal lain kata dia, Anies kini dipertanyakan usai mencampakkan AHY dan menggait Caimin. Apakah Anies itu tetap pada tema perubahan? Padahal Caimin itu bagian dari berkelanjutan. Itu sebetulnya dasarnya, ucap Rocky. Pasalnya, kata dia, PKB merupakan partai yang berafiliasi dengan pemerintah. Secara sikap politik bertentangan dengan koalisi perubahan, koalisi yang mengusung Anies. Perubahan artinya jangan ada unsur Jokowisme di dalamnya. Jadi publik melihat kalau Anies pakai Caimin, dia akan dikendalikan oleh Jokowi dan itu panjang ceritanya, ucapnya. Demokrat sendiri telah menarik dukungan pada Anies. Selain itu, resmi hengkang dari koalisi perubahan. Sikap itu diambil dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat, dipimpin langsung Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY. Dalam rapat itu, Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat Andi Alfian Malarengeng pun mengungkapkan 2 poin hasil rapat, mencapu dukungan pada Anies dan keluar dari koalisi perubahan. Secara terpisah, polemik penarikan diri Partai Demokrat dari kubu pendukung Anies Baswedan berhasil menyita perhatian banyak pihak. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh mengumumkan Anies akan berpasangan dengan Muhammad Iskandar, Ketua Umum PKB, untuk bertarung dalam pemilu 2024 mendatang. Tentu hal ini menjadikan pukulan berat bagi Partai Demokrat yang menggadang-gadang ketua umumnya Agus Harimurti Yudhoyono menjadi wakil Anies. Kemesraan Anies AHY selama ini nampaknya kandas begitu saja. Dinamika politik ini kemudian direspon oleh Rocky Gerung. Rocky dengan lantang menyebut Surya Paloh telah berbuat picik dengan pengumuman yang tiba-tiba itu. Tuduhan ini bukan isapan jempol semata. Rocky menyebut sejak pendukung memilih Anies, mereka yakin bahwa capres itu akan memilih wakilnya sendiri. Surya Paloh juga mengatakan hal tersebut kepada Anies. Di sisi lain, Menteri Sekretaris Negara Pratikno menampik adanya upaya dari istana untuk menjegal Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono sebagai cawapres Anies Baswedan. Hal tersebut merespon soal wacana duet Anies Baswedan dengan Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar atau Caimin. Menurut Pratikno, wacana duet Anies dengan Caimin tidak ada hubungannya dengan istana. Pak Presiden sama sekali tidak mencampur itu, apalagi menghalangi seseorang untuk menjadi cawapres. Sama sekali tidak benar, dan realitanya Bapak Presiden ya tidak tahu menau gitu, kata Pratikno. Jadi sama sekali tidak tahu dan tidak ada maksud sekalipun untuk menghalangi seseorang. Intinya pemerintah mendukung sepenuhnya proses demokrasi ini berjalan dengan baik dan berkualitas gitu aja ya, lanjut dia. Pratikno pun mengatakan Presiden Jokowi tidak mengetahui soal isu PKB menghengkang dari Koalisi Indonesia Maju untuk kemudian bergabung dengan Partai Nasdem mengusung Anies Baswedan. Baik Ketua Umum PKB Muhammad Iskandar atau Caimin maupun Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak pernah bercerita akan menjalin koalisi.